Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Bercahyo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas F dengan NIM 23020074212. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah dongeng tentang Candi Pari. Candi Pari sendiri adalah sebuah kisah yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang berada di Kecamatan Porong. Nah, oke, mari kita mulai. Dahulu kala, ada seorang kiai yang bernama Kiai Gede Penanggungan. Beliau terkenal sangat sakti dan juga memiliki ilmu yang kebal. Namun, beliau juga sangat baik hati kepada masyarakat. Nah, Kiai Gede Penanggungan sendiri dikaruniai seorang putri yang bernama Walang Angin. Beliau terkenal sangat cantik dan juga baik hati. Namun sayangnya di umur yang sudah menginjak 30-an, beliau masih belum menikah. Nah, karena hal itu, Kiai Gede Penanggungan sangat khawatir akan hal tersebut. Akhirnya, Kiai Gede Penanggungan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, kabulkanlah permintaanku ini. Karuniakanlah seorang putra dari putri. Jika kau mendengar doaku, maka pertemukanlah jodoh putriku. Beberapa hari kemudian, ada seorang pria mendatangi rumah Kiai Gede Penanggungan. Tok tok tok. Ya, dengan siapa? Selamat siang, Kiai. Siang. Ada apa kau kesini? Apa mau? Baik, Kiai. Saya di sini ingin berguru kepadamu. Hah? Kamu dapat info dari siapa? Anda terkenal sangat berwibawa dan juga memiliki ilmu yang sangat banyak. Oleh karena itu, saya ingin berguru kepadamu. Kiai pun kaget mendengar hal tersebut. Beliau masuk ke ruangan dan berpikir sejenak. Oh, apakah ini takdir Tuhan yang mendatangkan seorang pria untuk menjadikan menantuku? Tak berpikir panjang, Kiai Gede Penanggungan keluar dan menemui pria tersebut. Baik, aku akan menuruti permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Baik ya, aku akan memenuhi syarat tersebut meskipun aneh-aneh. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak, Yai. Ini demi aku berguru kepadamu. Baik, permintaanku hanya satu. Nikahilah putriku. Sang pria tersebut kaget. Dia izin sejenak untuk keluar dan memikirkan hal tersebut. Bak hadiah di siang bolong, dia sangat terkejut karena penawaran dari Kiai Gede Penanggungan menikahi putrinya. Kiai Gede Penanggungan keluar dengan putrinya, menemui pria tersebut. Hai, ini adalah putriku. Dia sangat terkejut. Putrinya sangat cantik dan sangat rupawan. Dia adalah putriku. Dia sangat baik hati. Jika kau ingin berguru kepadaku, maka nikahilah putri. Baik, Kiai. Jika itu permintaanmu, maka akan aku turuti. Dan akhirnya pria tersebut menikah dengan putri Walang Angin. Jikalau tadi saya lupa menyebutkan, pria tersebut bernama Jaka Pandeglang. Akhirnya mereka menikah dan Kiai Gede Penanggungan sangat senang sekali melihat hal tersebut karena putrinya sudah menikah. Namun di sisi lain, Kiai Gede Penanggungan juga sangat sedih karena dia akan tahu
bahwa putrinya akan meninggalkan dia. Setelah menjalani proses pernikahan, Kiai Gede Penanggungan memenuhi permintaan dari Joko Pandeglang tersebut. Akhirnya mereka berdua bermeditasi, menimba ilmu bersama-sama. Dia mengajarkan kepada Joko Pandeglang ilmu-ilmu yang dia janjikan. Setelah beberapa tahun, akhirnya Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin memutuskan untuk pergi meninggalkan Kiai Gede Penanggungan. Ayah, aku akan pergi bersama suamiku. Baik, jika itu keinginanmu, maka akan aku lepaskan. Tapi, tolong ingat baik-baik. Jadilah orang yang baik. Dan juga janganlah sombong apabila kamu sudah kaya. Baik ayah, aku akan mengingat pesan itu. Sebelum kamu pergi, aku akan membawakan sesuatu. Bawalah ini. Ini adalah bibit padi. Tanamlah jika kau sudah menemukan rumah yang baru. Baik ayah, aku akan membawanya. Dan akhirnya Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin pergi mencari rumah baru. Setelah beberapa hari mereka pergi mencari daerah-daerah, mencari rumah-rumah, dan akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di daerah Porong. Kalau sekarang ya. Akhirnya setelah mereka menemukan rumah, mereka memutuskan untuk membeli dan juga menempati rumah tersebut. Wahai istriku, ini adalah rumah yang cocok untuk kita tinggali, untuk kita berhidup berdua. Baik suamiku, jika itu maumu, maka aku akan menuruti permintaan. Dan akhirnya mereka memiliki rumah di daerah Porong tadi, kalau sekarang disebutnya ya. Dan akhirnya mereka berdua menanam bibit yang telah diberikan oleh Kiai Gede Penanggungan tadi. Mereka menanam bibit padi, tapi kalau dalam bahasa Sidoarjo itu pari. Mereka menanamnya di belakang rumah mereka. Nah, setelah padi tersebut besar dan banyak, mereka menghasilkan padi yang sangat melimpah dan juga berkualitas bagus. Bahkan padi yang mereka tanam memiliki kualitas yang sangat bagus di seluruh daerah tersebut. Beberapa tahun kemudian akhirnya mereka kaya raya karena hasil padi tersebut. Mereka sangat menyukai hal tersebut. Nah, beberapa saat kemudian ada seorang wanita miskin mendatangi rumah mereka. Tok tok tok. Ya, dengan siapa? Permisi tuan, aku wanita yang sangat miskin. Aku tidak bisa membeli beras yang kau miliki. Bolehkah aku meminta bibit padi yang kau miliki untuk aku tanam di rumah? Aku tidak bisa membeli beras yang kau miliki. Dan Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin lupa dengan pesan dari Kiai Gede Penanggungan. Mereka bersifat angkuh dan juga sombong. Pergi kamu dari sini. Aku tidak sudi memberimu sebuah beras apapun ataupun sebuah padi. Kenapa kau tidak mau memberikan hal itu? Aku merasa jijik melihatmu. Haram bagimu datang ke rumahku, wahai rakyat miskin. Mengapa kau seperti itu? Kau kan kaya raya, tapi mengapa kau sungguh angkuh? Dan Putri Walang Angin membalas hal tersebut. Jika kau ingin kaya, maka kau harus kerja, berusaha seperti kita, bukan mengemis. Karena mengemis itu ya seperti itu. Nah, akhirnya wanita miskin itu pergi meninggalkan hal itu.
Pergi kau wanita miskin, haram bagimu datang ke rumahku. Najis. Pergi. Setelah wanita miskin itu pergi, siapa tadi? Nah, Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin ya sangat sombong. Karena hal kesombongan tersebut, nah, kabar tersebut terdengar oleh Kiai Gede Penanggungan. Nah, wahai Kiai, apakah Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin adalah menantumu dan juga putrimu? Ya, benar. Mereka sangat angkuh. Mereka tidak menginginkan padi dan juga berasnya hilang hanya karena untuk bersedekah. Hah? Benarkah hal tersebut? Iya, Yai. Mereka terkenal sangat angkuh dan sombong. Yai pun marah mendengar hal itu. Mereka sudah merupakan janji yang sudah mereka janjikan kepadaku. Mereka berjanji apa, Yai, kepada Anda? Mereka berjanji bahwa suatu saat nanti ketika mereka kaya, mereka akan bersedekah dan menjadi orang yang baik. Namun itu hanya bullshit, omong kosong. Oh, apakah begitu, Yai? Iya, benar. Tolong beritahu aku alamatnya, maka aku akan mendatangi mereka. Baik, Yai, ikuti aku menuju ke bawah. Mereka pun pergi menemui Putri Walang Angin dan juga Joko Pandeglang. Nah, Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin pada saat siang hari itu mereka sedang bercocok tanam di sawah. Ya. Nah, Kiai Gede Penanggungan mendatangi mereka di sawah. Wahai putriku, dengarkan aku. Putri Walang Angin yang angkuh tersebut tidak mendengarkan ayahnya sendiri. Putriku, kau sudah berjanji bahwa kau akan menjadi orang yang baik dan tidak sombong ketika kau sudah kaya. Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin tidak menggubris pernyataan dari Kiai Gede Penanggungan. Mereka seolah-olah acuh, tidak mau mendengarkan apa yang telah diteriaki oleh Kiai Gede Penanggungan. Nah, baiklah, jika itu mau kalian, aku akan mengutuk kalian. Mereka tetap tidak menggubris pernyataan dari Kiai Gede Penanggungan. Aku akan mengutukmu menjadi candi karena kalian tidak mau mendengarkanku. Kalian diam 1000 bahasa seperti candi. Duar. Akhirnya mereka berteriak, "Ah!" Mereka berteriak dan menjadi candi. Dan akhirnya berdirilah Candi Pari di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Nah, Kiai Gede Penanggungan merasa sangat sakit hati setelah melihat mereka berdua. Ya Tuhanku, mengapa mereka begitu angkuh sehingga mereka melupakan janji yang telah mereka utarakan kepadaku? Jikakah ini yang terbaik, maka ridhoilah. Nah, dan begitulah akhir kisah dari Candi Pari. Namun sayangnya ketika Joko Pandeglang dan juga Putri Walang Angin menjadi candi, padi yang mereka tanam kekeringan karena tidak ada yang merawat dan juga tidak ada sumber mata air. Akhirnya Kiai Gede Penanggungan memikirkan hal tersebut. Daripada padi-padi yang sudah ditanam oleh mereka hancur dan juga menghilang dari muka bumi, maka aku memutuskan untuk membuat candi lagi. Karena Kiai Gede Penanggungan memiliki ilmu yang sangat kuat untuk membuat segala sesuatu menjadi mudah. Akhirnya 200 meter jarak dari Candi Pari
Kiai Gede Penanggungan membuat sebuah, bukan sebuah kutukan ya, dalam arti itu sebuah doa. Ya Tuhanku, buatkanlah sumber air di dekat Candi Pari. Akhirnya Tuhan pun mendengarkan dan berdirilah Candi Sumur. Nah, Candi Sumur sendiri terletak 200 meter dari Candi Pari. Dan akhirnya padi-padi yang ditanam oleh Joko Pandeglang dan Putri Walang Angin dirawat oleh Kiai Gede Penanggungan, dan akhirnya padi tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar candi tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita jangan sombong dan jangan angkuh ketika memiliki banyak harta, karena harta itu bukan milik kita melainkan titipan dari Tuhan. Nah, dan begitulah kisah berdirinya Candi Pari. Jikalau ingin mendatangi Candi Pari, silakan datang di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang letaknya dekat di rumah saya. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila saya memiliki kekurangan ataupun baik cita-cita ataupun gimana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.